Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih bersama Berbes Porang Kusno Raja di 27 meter di atas permukaan laut, yaitu dataran rendah ya. Porang dataran rendah yang suhunya cukup panas. Oke, seperti biasa kita berada di kebun porang yang saat ini memang porang-porang saya ini sudah banyak yang dorman ya, dorman tunas-tunas awal ya. Jadi macam ini adalah menuju dorman ya. Proses menuju dorman ini katak-kataknya macam ini, katak-kataknya itu luar biasa mantap ya. Ini tunas pertama ya, ini tunas pertama, kedua, ini yang kedua, itu juga keduanya. Dan juga di sini sudah banyak yang memang bisa kita ambil kataknya ya. Jadi sudah, ini contoh nih, ini daunnya sudah kering dan ini batangnya sudah kering, kecil. Ini tunas pertama dan ini kedua, yang ini ketiga. Ini katak-katak pertamanya dulu. Ini tunas pertama. Daunnya udah kering ya. Ini dua, daunnya udah kering tuh. Daunnya udah kering. Ini katak yang cukup bagus ketika kita ambil sudah seperti ini. Banyak ya ini yang sudah geletak seperti ini. Itu ke sana banyak. Dan juga karena di sini istilahnya apa itu namanya, ada airnya, jadi kita harus rajin melihat situasinya ya. Jadi harus sering. Nah, ini daunnya udah kering. Daunnya udah kering, kemudian ini batangnya udah kering, ini ke sini. Nah, ini katak-kataknya. Kataknya bagus-bagus ya. Ini. Wah, ini. Oh. Ini. Katak yang cukup bagus ketika kita ambil sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Jadi untuk nanti ketika kita karantinakan itu tidak khawatir ya, tidak khawatir ada pembusukan. Aduh, maaf karena ini kita ini berada di lahan. Nah, ini kan ada air ini. Ini biasanya harusnya ketika nanti sudah seperti ini kita geser ya, geser ke atas ke sana biar tidak jatuh ke air ya. Nah, ini banyak yang jatuh ke air. Ini yang intinya sudah jatuh. Kemudian ini juga. Kita cari ya, kita cari keberadaannya mana. Ada ini artinya kita tadinya tidak ini ya, tidak terkontrol ya, tidak terkontrol sehingga ini hilang jejak. Waduh, sudahlah, nanti juga tumbuh. Nah, ini macam ini karena sudah hampir jatuh ya, kita ambil saja. Ini juga sudah disentuh, bisa copot ya, kita ambil. Pokoknya ketika kita sentuh sudah copot itu berarti sudah dorman ya, sudah dorman. Ini nanti ketika ininya kering juga udah langsung jatuh. Jadi sudah tidak ada kontribusi lagi ya, antara cairan sudah apa itu namanya terpisah. Ini adalah tunas keduanya dan ini adalah dulu tunas pertamanya. Soalnya untuk porang itu kadang-kadang ada yang lebih kecil, itu artinya berarti penunasan sudah selesai.
Jadi ketika bertunas lebih kecil atau batangnya lebih kecil daripada yang awal, berarti ya sudah selesai ataupun tadinya telat untuk pasokan nutrisi ya. Jadi makanya kita harus memperhitungkan kapan kita mupuk dan pakai apa kita mupuk, seperti itu. Sering saya katakan. Nah ini lihat, kataknya sangat bagus. Ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Padahal kecil ya. 11 kalau kita kalikan 3 berarti ada 33. 34 dengan yang ini. Tuh. Kita jalan-jalan ya, jalan-jalan sambil lihat-lihat. Ini katak-kataknya sudah menua ya, dan ini adalah tunas-tunas pertama ya, dan banyak yang sudah bisa kita ambil. Nah ini contoh lagi yang kena parit ya, ini kena parit tuh, jatuh ke parit ini. Mungkin ada yang tidak terlihat ya, itu mah nanti juga tumbuh. Ini juga tuh lihat ya, ini ke parit tapi masih tetap terdeteksi. Ini kita ambil saja daripada nanti hilang. Nah ini ya, itu pada ngeletak-ngeletak begini. Oke, seperti itu saja ya, untuk contoh saja bahwa di sini sudah ada bisa menghasilkan katak banyak. Ini masih saya belum ambil ya, sono dan di sana juga. Artinya di sini di Pulau Jawa, bukan di Sumatera, bukan juga di NTB dan sebagainya. Di sini curah hujannya juga mulai ada itu bulan 12 ya. Dan kenapa ini bulan 1 sudah ada katakan begitu? Bulan 1 sudah ada katak. Berarti ini kita tanam dipaksakan waktu itu bulan 8. Kenapa saya paksakan bulan 8? Yaitu hanya untuk memperpanjang siklus ya. Karena di tahun yang lalu saya tanam bulan 10, itu bulan 2 sudah panen katak juga. Kemudian bulan 4 sudah saya gali umbi untuk produksi yang bisa diambil oleh pengepul ya. Jadi saat itu sudah bisa ambil umbi produksi di bulan 4. Saya mengharapkan untuk saat ini yang di sini, kenapa saya tanam bulan 8 padahal waktu itu masih panas banget dan saya juga harus pasok air dalam 2 atau 3 hari sekali. Saya paksakan saat itu, yaitu saya berusaha untuk memperpanjang siklus. Artinya mudah-mudahan ketika kita tanam bulan 8 akan tetap nanti dorman bareng. Dorman sempurna tunas kedua ketiganya nanti di bulan 5 ya. Di bulan 5 seperti pada umumnya di Pulau Jawa, seperti itu. Oke. Jadi kenapa saya tanam bulan 8 saat itu saya ulang lagi ya. Waktu kalian sudah ada, saya sering katakan di video-video yang lalu juga seperti ini. Kenapa saya tanam bulan 8? Yaitu untuk berusaha memperpanjang siklus. Karena kenapa sih sebetulnya? Kenapa dipaksakan memperpanjang? Karena di sini itu bulan 3 itu sudah hujannya sedikit curah hujannya. Jadi sudah curah hujan sedikit, kemudian suhunya panas. Yang mau istilahnya bertunas kembali pun ogah ya, karena sudah panas. Seperti itu. Maka dari itu kenapa saya majukan ke Agustus atau bulan 8, yaitu biar nanti bulan 3 tetap mereka sudah tidak sanggup. Bulan 3 bulan 4 berarti ya, bulan 5 habis,
Akan tetapi kita punya selisih waktu dari Agustus September, ya kan gitu. Jadi ada 2 bulan, sehingga selisih dari yang kemarin itu nanti ada 2 bulan. Kalau kemarin itu hanya 4,5 bulan, ini nanti saya harapkan bisa di 6,5 bulan. Oke, karena ini adalah dataran rendah, beda dengan dataran tinggi yang katanya siklusnya sampai 7 atau 8 bulan. Itulah tadi jadi penjelasan saya kenapa di sini sudah panen katak di bulan 1. Sekarang nih ini tanggal 13 Januari 2022 ya. Jadi hari ini. Jadi ini saya bukan yang tahun lalu, ini adalah tahun 2022. Ini sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Padahal kalau kita menurut penanaman di dataran tinggi yang biasanya kita waktunya bulan 10 yang paling bagus, bulan 10 ya, kemudian 11. Tapi di sini ketika saya menanam bulan 10 tahun kemarin sangat sebentar sekali kemudian dorman. Jadi bulan 2 saat itu juga sudah panen katak tunas pertama. Untuk yang saat ini kita bulan 1 sudah panen katak tunas pertama. Ini ke sana kalau saya ambil tiap bedengan sana itu rata-rata sudah banyak yang katak yang bisa diambil. Maka mulai hari ini saya mau ngambilin itu ya. Cuman kita memberikan pemahaman kepada petani porang wilayah dataran rendah, maka kita tidak bisa menyamakan dengan dataran tinggi, maksud saya seperti itu. Karena di sini kalau tanam bulan 10 ikut yang ada di dataran tinggi itu sudah terlambat. Maksudnya terlambat, siklusnya tuh hanya 4,5 bulan, waktu itu sudah panen saya. Walaupun memang hasilnya tetap bagus. Nah, saya perhitungkan apabila nanti bisa ditambah siklusnya 2 bulan, kemungkinan akan lebih bagus dalam hasil umbinya. Ya kan seperti itu. Kita kan berusaha. Nah, ini sudah seperti itu. Ini dorman. Nah, maka kenapa nanti saya lihatkan lahan yang kemarin yang di Longkrang itu sekarang sudah saya pasang mulsa, bedengannya cukup bagus, padahal di sana cukup bagus untuk porang. Tetapi kenapa saya tidak berani tanam? Karena sekarang sudah terlambat. Saya bulan 1 baru ada bibit polybag, tapi saya nggak mau tanam. Maka saya akan tanam saya di sana. Untuk tahun ini yang lahan kemarin itu adalah untuk saya tanam cabai keriting. Untuk tahun depan tinggal nanti kita tidak usah dibongkar, bekas istilah nanam cabai tersebut nanti kita akan tanami langsung porang seperti itu. Jadi saya di sana bukan berarti mundur karena memang tidak berhasil, tapi waktunya. Di sini tanam bulan 8, di sini habis bibitnya. Waktu itu saya kekurangan bibit ya. Akhirnya nunggu setelah ada bibit, yaitu di bulan 1. Jadi saya mundur untuk yang di sana ya, untuk season ini. Nah, ada satu lagi ya. Jadi saya yang perlu saya perlihatkan kepada para petani porang, yaitu percobaan untuk nanam porang ini. Lihat, porangnya sangat subur. Ininya juga kataknya sudah bagus, sangat subur. Ini saya tanam di dalam media seperti ini. Ini adalah sekam bakar yang istilahnya bekas oven, kemudian ininya sudah menjadi seperti ini, kayak serbuk gergaji ya. Saya ini ini ditanam, dan itu banyak yang kecil. Ini ditanam murni adalah medianya ini. Kenapa saya bilang ini eksperimen ya? Karena ketika kita mendengar dari pengalaman teman-teman kita dan juga saya sendiri, itu ketika banyak kompos terlalu banyak kompos, katanya nanti menimbulkan jamur. Nah,
untuk memperjelas ini, saya sengaja ini adalah medianya ini. Nanti ketika ini istilahnya hasilnya seperti apa, apakah nanti ini selamat, ya? Apa ini selamat? Apakah nanti ini layu, fusarium, ya? Kemudian apakah nanti di sini umbinya terkena jamur? Ini kita lebih positif ya, karena ini adalah medianya ini semua. Ini, tuh. Ya, jadi nanti kita lihat. Kalau nanti ini selamat dan umbinya lebih besar dari batang yang sama, seperti ini dengan sana kan sama batangnya, atau dengan ini, coba nanti seperti apa. Soalnya apa, porang ketika istilahnya lagi tumbuh bagus-bagusnya seperti ini, kadang-kadang kalau mau diserang jamur ini adalah tiba-tiba layu kemudian istilahnya tumbang. Nah, tapi coba nanti kita lihat yang ini sengaja saya tanam di sini dengan media ini. Saya pengen tahu, kalau nanti ini ada selamat dan bagus, kemudian umbinya lebih bagus dari yang lain, besok-besok saya mungkin akan pasok media seperti ini secara besar-besaran lah, karena ini banyak di sini, ya. Kita beli pun banyak lah. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa apa artinya dimengerti, kemudian istilahnya mudah-mudahan memberikan inspirasi pada para sahabat tani porang di wilayah dataran rendah khususnya ya, karena memang kita mungkin yang hampir mirip-mirip ini adalah pertumbuhan itu adalah di datarannya. Ketika dataran rendah dengan dataran rendah, dataran tinggi dengan dataran tinggi, kalau dataran rendah dengan dataran tinggi disamakan, kayaknya ada perbedaan-perbedaan. Dan juga dari bentuk istilahnya hijaunya daun, kemudian dari bentuk istilahnya batang, di sini pendek-pendek tapi keker, di sana seperti istilahnya tinggi, ada yang seperti ini. Kalau di dataran tinggi ini harus 2 meter. Ini sudah 2 meter, bukan harus, tapi ini sudah 2 meter. Ini batangnya besar sekali karena ini adalah 3 kiloan. Ini kalau dataran tinggi itu 3 meter, tapi di sini kenapa pendek? Tapi keker ya. Nah, dan untuk prinsip saya adalah umbi besar kecilnya umbi itu agak tergantung pada besar kecilnya pangkal batang. Yang penting normal ya, normal. Pangkal batang lebih besar dibandingkan dengan pangkal batang yang lebih kecil, itu umbinya akan lebih besar dari pangkal batang yang lebih besar. Oke, seperti itu aja. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.